saya Untamar. Kebetulan saya pengangguran yang berasal dari Turtangga. Saya tertarik dengan pemaparan dari saudari kita tadi pada INTB atau Mbak Uswatun Hasanah. Saya ingin satu aja pertanyaan sebenarnya Mbak Uswatun, terkait dengan foto-foto khususnya orang Dompu yang saudari upload hari ini. Jadi kebetulan saya salah satu dari keluarga dari orang yang saudari upload itu. Di hadapan Pak Kasat Narkoba hari ini, saya meminta Mbak Uswatun Hasanah turun ke rumah saudara saya itu membuktikan terkait dengan foto yang saudara upload hari ini. Karena yang jadi persoalan besar pada hari ini Mbak Uswatun Hasanah bukan terkait dengan persoalan hukumnya, tapi persoalan sosial. Saudara saya itu punya istri, dia punya anak. Jadi saudara-saudaraku mungkin terkait dengan tema yang ada hari ini terkait dengan seminar narkoba, tapi jangan juga kita mengorbankan terkait dengan hak anak dan istri orang loh. Ini saudara sudah menjustis bahwa saudara saya itu adalah bandar narkoba. Jadi saya menantang hari ini Mbak Uswatun Hasanah bersama dengan Kasat Narkoba, Kapolsek Dompu dan teman-teman yang ada di sini, Pak Wakil Ketua DPRD juga, untuk turun. Kita sama-sama datangi satu-satu secara supaya terklarifikasi apakah dia bandar narkoba atau tidak, supaya ada pemulihan. Jangan dibiarkan fitnah ini berlanjut Mbak Uswatun. Mohon maaf. Baik Pak. Ya, pertanyaannya ya. Itu itu pertanyaan yang lebih utamanya di sini kaitan dengan foto yang terkait foto-foto itu. Jangan sampai fitnah ini berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang guru di sekolah dasar. Saya sebagai pendidik dan pengajar di sekolah, saya hanya ingin menghimbau kepada bapak dan ibu, para orang tua yang sama-sama hadir pada hari ini bersama dengan saya. Ini himbauan saja, bukan pertanyaan. Yang disampaikan Adinda Badai terkait dengan tangkap lepas. Jadi ini kami pertanyakan agar tidak menjadi asumsi liar di kalangan masyarakat ketika ada terjadi penangkapan sehingga dilepas. Ini bukan berbicara berdasarkan asumsi Pak Kasat, tapi berbicara terkait dengan regulasi dan KUHP yang ada, bahwa tidak semua serta merta orang yang ditangkap akan diadili atau diproses. Minimal ada proses penyelidikan dan penyidikan sehingga baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada beberapa kadar yang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Dan yang kedua, terkait dengan rehab, ketika pun ada pemakaian di rehab, ini yang perlu kami pertanyakan, apakah itu dijamin oleh negara untuk rehabnya ataukah pelaku itu sendiri. Jadi mohon kami diberi pencerahan terkait agar tidak ada asumsi liar lagi yang mengatakan bahwa teman-teman kepolisian setelah lakukan penangkapan terus dilepas. Penangkapan terus dilepas, tapi minimal berikan kami pencerahan terkait dengan hal demikian. Demikian Pak Kasat, mohon untuk diberi penjelasan agar tidak dijadikan 1998 pada saat dibentuknya institusi kepolisian. Ya, itu dia. Lalu abang, saya lahir tumbuh besar dalam keluarga petani. Lalu pertanyaan abang tadi, ada keluarga. Siapa keluarga abang? Coba jelaskan dulu. Soal ngarang keluarga anda. Ini naik. Nomor 15 diturunkan 15. Iya. Nak kani jilbab ada tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi begini abang. Jadi baik saya sebagai Uswatun Hasanah atau garis miring pada NTB dengan keluarga Anda yang saya dakwah sebagai bandar di Kabupaten Dompu, ya, negara-negara hukum silakan laporkan padai. Pak, ada kasatnya juga, ada reskrim, ada polres, polsek, silakan. Biar saya yang bertanggung jawabkan, bukan Anda sebagai keluarganya, karena bukan Anda yang saya dakwah sebagai bandar. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala kepada siapapun yang merusak perjuangan saya dan mengganggu, karena saya sudah hibahkan. Apa yang saya katakan itu yang saya pertanggungjawabkan. Ketika reskrim Polres Dompu memanggil saya dengan surat, insya Allah tidak pernah
saya tidak hadiri 22 laporan, tidak pernah ada yang mandek. Siapa? Saya hadir. Sodik penyidik lah. Oke. Jadi jangan karena kita seorang keluarga lalu merasa paling tahu apa aktivitas keluarga. Rahir lain aja, tiba-tiba kira-kira pada mata rahir selingkuh misalnya, dimungkinan jangan sangat di orang kampor borote, saking tidak tahu bagaimana manusia itu. Manusia itu adalah manusia yang tidak makhluk yang tidak bisa dideteksi, Bang. Karena dia bebas mau jami jaga hiraman aur ngahan aur hanya dengan memposting foto orang. Bukan persoalan itu, persoalannya ini undang-undang spesialis, saudariku. Jangan kaget kalau besok saya posting foto saudariku. Itu yang saya tidak inginkan, karena saya orang yang paham hukum. Kalau memang saudari saya itu betul sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bukan diupload fotonya, sampaikan informasi ke polisi bahwa saudara ini adalah pelaku dari tindak pidana narkotika. Kalau seperti ini, emang apa hukum negara kita ini? Besok saya akan posting foto wakil ketua DPR. Tapi kita orang paham hukum, saking pahamnya kita hukum, kita laporkan ke kepolisian, ini loh masalahnya. Bukan dengan seperti ini. Saya minta kepada utamanya saudara-saudari saya yang ada di Kabupaten Dompu, mari kita cerdas menanggapi persoalan, bukan bully lewat foto, saudariku. Paham persoalan hukum gitu loh. Terima kasih. Harus mendakwa orang lewat foto, ya. Jadi ini bukan foto pertama, ya. Bau tala ke pun nama manusia itu, tala kita nama binatang. Jadi begini, Bang. Mungkin baru mengetahui kloter-kloter ini tidak akan mengerti kenapa keputusan mengkloterkan wajah orang ini diambil. Jauh sebelum ada kloter-kloter, Badai sudah berkoordinasi di Kasat Narkoba yang saat itu belum ada abang, ya belum posisi abang, namanya Sofian atau biarlah akrab disapa oleh para bandar ini, ya. Waktu kasatnya dia kalau di Dompu, lalu di Polres Kota Bima itu Dediansah namanya. Dan di Kabupaten Bima begitu pun. Saya mengadukan ini, Bang. Bang, ini ada bandar, termasuk Pak Biman ini saya laporkan. Maksudnya adukan. Lalu apa respon mereka? Sekian menit saya dihubungi oleh manusia-manusia yang saya adukan ini. Oke, ya, artinya tidak semua yang merah putih ini saya bilang. Mungkin ada anggotanya kah? Ketika di share grup ini ada aduan masyarakat gitu. Singkatnya saya laporkan lagi di Propam Polda NTB. Saya uraikan peristiwa yang ada di Kabupaten Bima, Dompu, ya lebih-lebih Bali 1, Kempo. Di Kabupaten Bima ada di Wuhan, Talabi, Tambe, Kota Bima ada di Sarai, Tanjung, dan lain-lain. Lalu apa yang terjadi atas penegakan hukum, Abang? Nggak muncul begini kloter, Pak. Kalau saja aparat penegak hukum kita yang fungsinya pada penindakan BNN dan kepolisian tegas, ya seperti Undang Hita kan, akhir adu-adu langsung mereka beroperasi, lalu kirim SP untuk interogasi atau cek-cek di sekeliling rumahnya selama seminggu. Tidak, Pak, tiada kerawiran udah. Ya, oh iya kita sudah mendengarkan, kita akan atensi. Itu yang terjadi. Hanya di forum ini aja kita bicara normatif. Undang-undang ini berbicara bagaimana penegakan penyidikan. Tidak. Saya melalui betul bagaimana saya berdiri, ya, mengadukan para bandar-bandar yang bahkan besok kalau ada fotonya Bapak saya kirim. Kalau foto Bapak saya posting, jangan tersinggung nantinya. Persoalannya jangan berdasarkan fitnah seperti ini. Hukum loh, bukan berbicara fitnah. Ini undang-undang lex spesialis. Kalau tanpa ada di tangan, tanpa ada yang di bawah penguasaan, tidak bisa fitnah seperti itu. Kita orang hukum, Pak.
tahu betul terus saya ke TV itu dia murah hari orang itu. Karena foto si pelaku, kau baku. Ini foto begitu, kan bodoh namanya itu. Minta kepada NTB untuk segera melakukan klarifikasi. Kalau memang tidak ketangkap tangan, jangan difitnah seperti itu dong keluarga kita. Kita ini manusia. Siapa tahu besok dia diposting seperti itu tersinggung juga. Janganlah. Jadi jangan memberi pemahaman yang bodoh terhadap masyarakat. Kita harus orang yang sadar hukum, paham hukum. Bagaimana sih perlakuan terhadap undang-undang narkotika ini? Bukan hanya berdasarkan fitnah saja seorang itu bisa dijustifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Saya kira itu tagaan dari. Terus akan ada langkah lain nggak bang? Karena foto itu? Ya kan sebenarnya laporan-laporan terkait dengan postingan foto itu sudah banyak sekali sebenarnya. Tapi karena saya sih tidak mau mengambil langkah hukum untuk melaporkan dia ke kepolisian, tidak. Justru niat saya hari ini mari mencerdaskan masyarakat Dompu, jangan hanya mendengar fitnah saja. Begitu. Berbicara regulasi hukum, mari kita pahami persoalan hukum begitu. Jangan asal fitnah saja orang. Namanya bang? Muktamar Sarjana Hukum. Oke. Batai NTB.